diharamkan gibah dengan hati, dan yang demikian disebut dengan su'uzzan, buruk sangka. Artinya gibah dengan hati. Jadi kita dilarang oleh agama bersangka jahat, dan kita pun disuruh juga oleh agama untuk menjauhi perkara-perkara yang maulah orang bersangka kada baik. Nah, jauhi juga. Nah, artinya kalau masih saku, nah itu masih dimaafkan. Sakun itu maling. Nah, sakun itu, nah kalau masih saku, artinya masih belum ada kebulatan di hati menetapkan orang itu kada baik. Nah, itu masih dimaafkan. Ini keterangan diharamkan gibah dengan hati, dan yang demikian disebut dengan su'uzzan, buruk sangka. Artinya gibah dengan hati. I'lam anna su'az zanni haramun mithlu su'il qawli. Ketahuilah bahwa jahat sangka hukumnya haram, sebagaimana jahat perkataan. Fakama yahrumu alaika an tuhaddisa ghairaka bilisanik bimasawi'il ghair, falaisa laka an tuhaddisa nafsaka wa tusi'az zanna bi akhika. Sebagaimana haram atas engkau membicarakan selain engkau dengan lisan engkau dengan kejahatan orang lain, maka tidak boleh pula engkau bicara dengan diri engkau dan engkau jahatkan sangka dengan saudara engkau. Nah, kalau gibah itu kita berpandir lawan orang. Nah, kalau su'uzzan kita berpandir lawan diri sendiri. Nah, sama aja. Walastu a'ni bihi, tidaklah aku maksud dengan itu su'uzzan, illa aqdal qalbi, melainkan kebulatan hati, wa hukmahu, keputusan hati, ala ghairih, atas orang lain, zannan, akan sangkaan kuat, bi amrin sayyi'in, dengan perkara yang jahat. Jadi su'uzzan ini artinya adalah satu kebulatan, satu kesimpulan di dalam hati mengatakan orang itu jahat. Misalnya orang ada duduk di pelatar rumah kita di tengah malam, lalu hati kita menyimpulkan, oh itu maling. Nah, itu su'uzzan. Su'uzzan. Hati kita sudah membuat satu kesimpulan, satu keputusan bahwa ini orang yang duduk di pelatarku ini adalah ini maling. Nah, itu su'uzzan. Itu sama dengan gibah, haram juga. Fa'ammal khawatir, adapun geritik-geritik hati, wa hadisun nafsi, ya sama aja artinya, bahwa ma'fuwun anhu, itu dimaafkan daripadanya. Nah, artinya kalau masih saku, nah itu masih dimaafkan. Sakun itu maling. Nah, sakun itu, nah kalau masih saku, artinya masih belum ada kebulatan di hati menetapkan orang itu kada baik. Nah, itu masih dimaafkan. Walakinil manhiyu anhu, tetapi yang dilarang daripadanya itu ayyazunna, bahwa dia
zan, menyangka kuat. Ada satu kesimpulan. Wa zannu ibaratun amma tarkanu ilaihi nafsu wa yamilu ilaihi al-qalbu. Maksudnya zan itu adalah satu ibarat dari sesuatu yang condong kepadanya oleh diri dan condong kepadanya oleh hati. Sudah berat sebelah. Artinya kalau 100% itu yakin lah. 100% itu yakin. 100% si fulan itu maling, itu yakin. Kalau zan ini lebih 50, lebih condong ke sebelah sudah. Ibaratun amma tarkanu ilaihi nafsu wa yaminu ilaihi qalb. Kalau masih 50 masih kira-kira, itu masih dimaafkan. Apalagi di bawah 50%. Jadi hati kita belum ada satu kesimpulan, belum ada miring, belum ada condong, masih di tengah-tengah, masih bulak-bulik. Nah, itu masih dimaafkan. Faqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangka, karena sebagian sangka itu adalah dosa, yaitu sangka jahat. Sangka jahat. Jadi kita dilarang oleh agama bersangka jahat, dan kita pun disuruh juga oleh agama untuk menjauhi perkara-perkara yang maulah orang bersangka kada baik. Jauhi juga. Orang bisa memakai cincin kuning. Cincin kuning itu kan bisa emas, bisa sapuhan, bisa apa ngarannya, kuningan. Ya kuning. Lalu hati kita ini kawan nih memakai cincin kuning, laki-laki nih. Ini saku emas nih. Nah, saku kada yakin juga saku aja kira-kira. Nah, itu masih dimaafkan. Masih dimaafkan itu karena belum sampai kepada zan. Tapi kalau sudah berat, nah kayaknya emas nih, baru sudah miring sebelah. Nah, itu sudah sangka buruk, itu haram sudah. Walaupun yang dipakainya itu bujur emas, tapi kita kada tahu emas kadanya. Kita sudah menyimpulkan bahwa itu adalah emas, nah itu su'uzan. Ini su'uzan ini dilarang, haram. Nah, kita pun juga disuruh juga menjauhi perkara-perkara yang membuat orang bersangka kada baik. Jangan memakai cincin itu warna kuning, karena macam-macam sangkaan orang. Nah, disuruh juga menjauhi tempat-tempat yang kada bagus itu, tempat-tempat tuhmah itu disuruh juga. Makanya Nabi kita dengan salah seorang istri beliau berjalan di malam hari. Jalan di malam hari. Ada sahabat berselisihan mengucapkan salam. Nabi pun membalas salam. Begitu sahabat tadi sudah lewat, Nabi datangi sahabat tadi. Oh sahabatku, nang ku bawa ni biniku ya Nabi. Nang ku bawa ni biniku. Jadi sahabat, kami kadang menyangka nang kada baik dengan engkau wahai Rasulullah. Nah, tapi Nabi kita khawatir kalau kena setan membisiki hati. Nabi ini membawa siapa? Jangan-jangan membawa bini orang nih. Nah kan khawatir itu. Nah jadi jangan sampai artinya membuat sangka-sangka yang kada bagus timbul dari karena kelakuan kita. Makanya Nabi langsung begitu beberapa langkah lewat, Nabi buliki, ini biniku ya Nabi. Nah ini biniku, supaya jangan sampai ada timbul sangkaan yang kada bagus itu. Memang kita disuruh kalau ada orang membawa bini-bini, ya itu bininya. Kada perlu kita takuni nikah kada usah. Cukup kita sangka itu adalah bininya. Itu husnuzan. Jangan menyangka bahwa itu adalah kada bininya. Nah, kecuali kita
tahu pada itu kada bini itu ya lain sangka, karena kita kada tahu ini orang nikah kah belum kah, kita kada tahu. Di bawahnya ada, nah kita jangan buruk sangka bahwa itu adalah bukan mahramnya. bukan mahramnya. Nah itu sudah sangka kada bagus suaranya, menyangka orang bukan mahram, yang di bawahnya itu kada mahramnya. Nah, jadi walaupun kita disuruh juga, makanya kawin nikah disuruhkan a'linu, beritahu ya Nabi orang bahwa kau adalah nikah. Supaya apa? Supaya jangan menimbulkan sangka-sangka yang kada bagus kayaknya. Jadi memutuskan hati bahwa orang itu berbuat satu dosa, padahal kita kada ada keyakinan, kada ada bukti, nah maka itu su'uzan. Su'uzan. Wa sababu tahrimihi, sebab haramnya itu su'uzan, anna asraral qulub, bahwa rahasia hati la ya'lamuha, tidak tahu akan rahasia hati, illa 'allamul ghuyub, melainkan hanya 'allamul ghuyub. Falaisa laka an ta'taqida fi ghairika su'an, tidak boleh engkau meyakini, menyangka kuat bahwa selain engkau itu jahat, illa idzan kasyafalaka, kecuali bila terbuka bagi engkau bi'ayamin, dengan jelas, la yaqbalu ta'wil, yang tidak bisa menerima akan takwil. Kan macam tadi orang yang memakai cincin kuning laki-laki itu mesti menerima takwil, bisa emas bisa kada. Jadi jangan sangka kada bagus di situ, kecuali sudah nyata-nyata nang kada kawa ditakwil lagi bahwa itu jelas maksiat yang dilakukannya. Nah itu hati kita ayo aja mengatakan bahwa itu maksiat, karena sudah kada ada kemungkinan lain lagi selain daripada maksiat. Ailam yang kasib kadzalik, jikalau tidak terbuka kadzalik seperti yang demikian itu. Fa inna masyaitan yulkihi ilaika, hanya syaitan yang meluntarkan demikian kepada engkau. Nah, selama kita belum ada bukti bahwa yang dilakukannya itu adalah maksiat, belum ada bukti, timbul di hati kita mengatakan itu orang kada bagus, betul syaitan ngarannya memasuki lawan kita, syaitan. Bayang bagi antukadzibahu, maka wajib engkau mendustakan syaitan. Nah, selama kita belum ada bukti maksiat seseorang, belum ada bukti, ada bisikan waktu maksiat tuh, nah ini syaitan, wajib didustakan, wajib didustakan. Fa innahu absakul fusaq, karena syaitan itu paling fasik, orang fasik. Orang fasik aja kita kada boleh langsung menerima informasinya, apalagi syaitan informasinya. Dari syaitan makin kada kawa dipercaya. Wa qad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang yang fasik, membawa satu kabar, membawa satu informasi, fatabayyanu, maka telitilah oleh kamu. Jangan langsung dipercaya, jangan langsung ditaguk artinya. Nah, bahwa kalian akan menimpa, mengenai akan satu kaum dengan kejahilan kalian. Wa fil hadis innallaha harrama minal muslim damahu wa malahu wa ayyuzanna bihi dhannasu. Sesungguhnya Allah mengharamkan dari orang muslim itu damahu, darahnya. Orang muslim diharamkan Allah dilukai. Kada boleh melukai orang muslimin. Wa malahu, hartanya kada boleh diambil harta orang muslim. Dan bahwa disangka dengan dia sangka yang jahat, Allah haramkan pula. Wa hina idzin, ketika itu, fa idza khatara laka waswasu su'izzan, bila datang kepada engkau geritik waswis sangka jahat,
Fayam bagi an tadfa'ahu an nafsik, maka sayugianya engkau tolak itu waswas dari diri engkau. Wa tuqarrira 'alaiha, engkau tetapkan atas diri engkau anna halahu, keadaan dia indaka mastur, tertutup. Ada bukti, hanya perkiraan-perkiraan. Kama kana, sebagaimana sebelumnya, sebagaimana dahulunya. Wa anna ma ra'aitahu minhu, bahwa yang kau lihat sesuatu daripada dia, yahtamilul khairu wasyarr, itu mengandung kemungkinan baik, kemungkinan jahat. Jadi yang kita lihat itu ada kemungkinan-kemungkinan. Ini misalnya tempat maksiat. Nah, tempat maksiat. Ada orang duduk di halaman di tempat maksiat itu. Nah ini selama kita kadang melihat inya main judi, inya hanya duduk, itu masih ada kemungkinan barangkali inya main judi, bisa barangkali inya menagih hutang nih, itu ada siapa yang dihutanginya, bisa juga, kan kada mustahil. Nah selama kita kadang melihat inya main judi, walaupunnya duduk di tempat judi, nah jangan menyimpulkan hati bahwa inya main judi, karena kita ada melihat cuma di tempat situ, ada kemungkinan lain, yang lain kita sudah melihat inya main judi, nah megang kartu misalnya, nah itu sudah nyat melihat, karena kada perlu sangka lagi, hanya sudah berkartu. Kita lihatnya hibak ke kapitan misalnya, itu sudah nyata kelihatan. Karena kada perlu sangka baik, sangka buruk lagi, itu sudah nyata. Ini main perbuatan langkah itu. Nah, selama mungkin baik, mungkin kada, jangan menyimpulkan kada baik. Nah, itu artinya. Fa'in qulta fabimada yu'rafu aqduzan, dengan apa diketahui kebulatan sangka kuat itu. Wasyukuku takhtaliju wan nafsu tuhaddisu, keraguan-raguan itu bergulak dan nafsu berbicara. Apa tandanya kita ini buruk sangka dengan orang itu? Adakah tandanya kita buruk sangka atau kada buruk sangka? Panakul, kami jawab, amaratu aqdizan, tanda bulatnya sangka kuat, ayyataghayyarul qalbu, bahwa berubah hati, ma'ahu beserta dia, amma kana daripada biasanya. Payanfiru anhu, maka lari hati daripada dia, nupuramma, sebagai lari. Wa yastasqiluhu, dia menganggap berat akan dia, wa yabturu, dan dia lemah, an mura'atihi, dari memeliharanya, wa tafakkudihi, mencarinya, wa ikramihi, memuliakannya, wal igtimam bisababihi, dan sedih dengan sebabnya. Nah, ini tanda kita buruk sangka kada dengan orang tuh. Nah, dulu kita sayang lawan inya, dulu kita menghormati lawan inya, dulu kita sedih bila inya sedih dulunya. Nah sekarang begitu kita melihat inya melakukan sesuatu, mungkin jahat mungkin baik, hati kita lalu menyangka nih, jangan-jangan nih kawanku ini berbuat kada bagus nih. Nah bisa kawanku ini berbuat kada bagus nih. Nah apakah buruk sangka atau kada? Nah karena kita bila bertamu inya, masihkah kita menghormati seperti dahulu? Masihkah kita menyayangi inya seperti dahulu? Bila berubah, berarti kita buruk sangka ngarannya. Nah, buruk sangka ngarannya. Wal makhraju minhu alla yuhakkikahu ay la yuhakkiku ay la yuhakkika fi nafsihi bi'aqdin wala fi'lin wala fil qalbi wala fil jawarih. Jalan keluar daripada buruk sangka bahwa dia tidak memastikannya, tidak memastikan pada dirinya dengan satu kebulatan hati, dan tidak pula perbuatan kita, dan tidak pula pada hati kita, dan tidak pada anggota kita.
Jadi untuk selamat dari buruk sangka itu, setelah itu kejadian tetap kita menghormatinya seperti dahulu, tetap kita memperhatikannya seperti dahulu. Jangan ada perubahan. Itu tanda kita kada buruk sangka setelah kejadian itu misalnya. Rubbama yulki syaitan, kadang-kadang meluntarkan syaitan ke hati kita, anna hadza min fitnatika wa sur'ati tanabbuhika wa zakaika wa annal mu'mina yanzuru bi nurillahi ta'ala. Kadang-kadang syaitan membisiki, wah ini tanda engkau pintar, ini tanda engkau perhatian, tanda engkau cerdik, dan bahwa orang beriman itu melihat dengan pandangan Allah. Nah, wa huwa ala tahqiq, itu sebenarnya nazirun, memandang bigururi syaitan, dengan tipu daya syaitan, wa zulmatihi, dan kegelapan syaitan. Nah, jadi kadang-kadang syaitan membisiki kita. Nah, kalau kita sudah buruk sangka dengan orang, syaitan bisiki, baikam tu bujur, ikam tu ngarannya waspada, ikam tu ngarannya hati-hati. Nah, itu bisikan dari syaitan. Wa mahma arabta hafwata muslimin bihujjah, bila mana engkau mengetahui akan tergelincirnya seorang muslim, kita mengetahui kawan kita tergelincir di suatu dosa, tahunya kita bihujjah, dengan hujjah, dengan data yang lengkap, ada rekamannya. Nah, ini perbuatannya sudah macam ini. Pansahhu, berikan dia nasihat, bisirri, di tempat yang sunyi. Jangan orang banyak menasihati. Wala yakhda'annaka syaitan, dan janganlah menipu akan engkau oleh syaitan, fayad'uaka, mengajak engkau ila gtiyabihi, kepada menggibahnya. Wa min samarati su'izzan, dan sebagian daripada buah daripada buruk sangka. Ini buah buruk sangka. At-tajassusu, nah, meneliti, nah, mencik. Ada kabar tadi kawan ikam itu berbuat maksiat ini. Dalam hati kita maka ada, nah, kita baik sangka. Kalau kita bisa bujur nih, nah, bisa bujur kawanku udah kayak ini, karena ada kabar orang kawanku berbuat ini, bisa bujur nih. Bila kita berusaha hendak mencek, nah berarti buruk sangka ngarannya. Kenapa aku cek bahasa bujur kada, berarti buruk sangka tadi ngarannya sudah. Kalau kita kada buruk sangka, kada perlu mencek kabar itu apa garang pentingnya. Bila kita ada tujuan, kenapa aku cek bahasa, berarti buruk sangka tadi ngarannya. Berarti sudah meyakini bahwa inya berbuat kada bagus. Fa innal qalba la yaqna'u bidzan, karena hati itu tidak merasa cukup dengan sangka, wa yatlubu tahqiq, mencari kepastian. Fa yastagilu bitajassus, maka dia bekerja dengan mencari-cari, dengan meneliti, dengan memeriksai, mengawasi. Wa huwa aidan manhiyun anhu, mencari-cari kemaksiatan orang, mencari-cari kesalahan orang, nah itu manhiyun anhu, dilarang daripadanya. Ada beberapa hal yang kita boleh tajassus, itu mengetahui dosa maksiat orang. Misalnya ada datang lawan kita laporan, informasi dari orang yang dipercaya. Tadi di situ ada si Pulan lawan si Pulan, punya bakalahi tadi, bisa berbunuhan tuh. Nah, membawa kabarnya orangnya orang dipercaya. Nah, maka kita di situ segera untuk mencari benarnya, untuk menyelamatkan nyawa orang Muslim. Nah, itu mencari itu kada termasuk yang dilarang. Nah, termasuk pula ada orang melihat dari yang dipercaya. Tadi si Pulan bin Pulan tuh berduaan di rumah lawan bini orang. Bini orang tuh sudah nyata. Tadinya berdua masuk ke situ. Nah, kita mendengar itu, kita boleh
bahkan bisa wajib untuk mencegah kemunkaran yang akan terjadi itu. Qala Allah Ta'ala wala tajassasu, jangan mencari kesalahan orang. Fal ghibah wa su'uzzan, menggunjing, buruk sangka, wa tajassus, mencari aib orang, manhiyun anhu, dilarang daripadanya, bi ayatin wahidah, dalam satu ayat. Wa makna tajassus, arti mencari-cari itu, an la yatruka ibadallah, bahwa dia tidak membiarkan hamba Allah tahta sitrillah, di bawah tutupan Allah. Fayatawassalu, dia berusaha, ilal ittila, kepada mengetahui, wahatki sitri, dan merubik tutupan, hatta yang kasyifa lahu, sehingga terbuka bagi dia, malau kana masturan anhu, jikalau tertutup daripada dia, kana aslama lebih selamat bagi hatinya, wa dini, dan agamanya. Selama itu kada berakibat kepada kezaliman, kada boleh tajassus kita, kada boleh tajassus. Tadi si pulang tadi ada buah butul, kayaknya tuh butul arak. Nah kayaknya jangan melihat itu butul arak sakun itu, kada usah dicari tahu arak, kada usah. Nah, kalau kita mencari tahu, sampai ke bawah tuh arak, kada, itu tajassus. Nah, kecuali kita sudah yakin bahwa itu adalah arak, kita melihat tadinya nukar arak dalam butul itu, nah itu kita langsung nahi munkar di situ, mencegah kemungkaran. Tapi selama kita kada tahu yang di bawah itu apa, arak atau kada usah dicari-cari tahu, karena itu menyangkut satu maksiat yang dia hubungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain maksiatnya ini berupa kezaliman, berupa penganiayaan, nah yang disampaikan kepada kita, maka kita dituntut untuk mencari tahu kebenarannya, karena ini bentuknya kezaliman kepada orang. Nah jadi maksiat yang kita boleh cari tahu itu, kalau maksiat ini bentuknya adalah kezaliman kepada orang lain. Kita ada orang rapat tadi, berapa ekor orangnya, pinanya hendak merencanakan kejahatan apakah itu, nah hendak mengulah keunaran apa, nah itu kita boleh tajassus, karena ini dikhawatirkan membuat satu kezaliman, satu penganiayaan, nah itu tajassus. Kalau mereka maksiat-maksiatnya itu diperkirakan hanya untuk dirinya sendiri, dan kita kada tahu pasti itu maksiat atau kada boleh kita tajassus mencari-cari itu, kada boleh. Waqad madhan, telah lalu penjelasan ini di kitabil amri bil ma'ruf, dalam kitab yang membahas amar ma'ruf, hukum tajassus, hukum mencari-cari kesalahan orang, wa hakikatuh, dan hakikatnya. Nah, kemudian bayanul azar al-murakhisa fil ghibah, ini keterangan hal-hal yang membolehkan ghibah kepada orang lain.